Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu lagi hari ini dengan mata pelajaran. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang teks apa? Observasi. Argumentasi. Ya, betul itu, teks argumentasi. Untuk hari ini kita akan belajar mengenai teks prosedur. Nah, tujuan kita didik belajar menulis gagasan dalam bentuk teks prosedur. Nah, untuk selanjutnya kita akan melihat tayangan video berikut ini. Silakan disimak dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kita bertemu lagi hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang teks prosedur. Nah, apakah kalian pernah belajar teks prosedur sebelumnya? Mari kita lanjut membahas materi teks prosedur. Yang pertama, ada pengertian teks prosedur. Menurut kalian, apa sih teks prosedur itu? Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, prosedur merupakan tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas atau metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu masalah. Jadi, teks prosedur merupakan langkah-langkah yang ditempuh dalam melakukan suatu kegiatan. Lalu, yang selanjutnya ada tujuan teks prosedur. Tujuannya adalah memberikan petunjuk bagi pembacanya tentang langkah-langkah secara urut dalam melakukan aktivitas atau menyelesaikan sesuatu. Selain itu, teks prosedur juga memudahkan pembaca untuk mengetahui cara yang benar dalam melakukan sesuatu dan memberikan petunjuk jelas agar mendapatkan hasil maksimal. Lalu, yang selanjutnya ada ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama, menggunakan kalimat perintah. Yang kedua, terdapat pendahuluan yang harus dilakukan. Yang ketiga, menggunakan kata kerja aktif. Yang keempat, menggunakan konjungsi atau pendahulu. Yang kelima, terdapat aturan dalam hal bahan atau kegiatan. Yang keenam, menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara. Yang ketujuh, terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara berurutan. Lalu, yang selanjutnya ada struktur teks prosedur. Yang pertama, ada tujuan. Pada awal pembuatan teks prosedur, penulis biasanya memberikan penjelasan terkait tujuan dalam penyusunan teks prosedur. Hal ini juga bisa menginformasikan hasil akhir yang akan dicapai. Yang kedua, ada material. Material merupakan hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan dan apa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan atau pembuatan kegiatan tersebut. Bagian ini berisi informasi tentang alat dan bahan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga, ada langkah-langkah. Bagian ini menjelaskan tentang proses atau tahapan yang harus dilakukan demi mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan tujuan dari teks prosedur. Langkah-langkah yang dibuat harus secara berurutan. Selain itu, susunannya harus logis, sistematis, dan mudah dipahami oleh pembaca. Yang terakhir, ada penegasan ulang atau kesimpulan. Bagian terakhir ini menjelaskan tentang kesimpulan dari suatu prosedur yang telah dilakukan. Bagian ini bersifat opsional, yakni boleh ada
apa yang akan kamu tujukan dalam teks. Misalnya, cara membuat pot dari limbah galon. Lalu ada tutorial menyalakan oven. Yang kedua, tujuan. Setelah kamu menuliskan judul, tuliskan secara singkat tujuan dari teks prosedur ini. Hal ini untuk menunjukkan pembaca apa yang akan dibuat atau dilakukan. Dalam tujuan, kamu harus menyebutkan secara gamblang hasil akhir yang akan didapatkan. Yang ketiga, alat dan bahan. Bagian ini bersifat opsional, bisa ada atau tidak. Ketika kamu menjelaskan prosedur tentang cara membuat sesuatu, tentu harus ada alat dan bahan. Tapi saat kamu ingin membuat teks prosedur tentang melakukan sesuatu yang memang tidak membutuhkan alat dan bahan, bagian ini tidak harus ada. Yang keempat, langkah-langkah. Ini merupakan bagian paling utama. Kamu harus bisa menjelaskan secara kronologis atau berurutan langkah-langkah yang harus dilakukan. Biasanya, langkah-langkah dijelaskan dalam bentuk poin atau penomoran. Yang kelima, ada penutup atau kesimpulan. Bagian ini juga bersifat opsional. Penutup biasanya ditulis untuk menyimpulkan tujuan akhir dari teks prosedur yang dibuat. Berikut merupakan contoh teks prosedur. Nah, sebelumnya mohon maaf. Kita tadi belum berdoa sama absensi. KM-nya tolong dong. Mohon maaf ya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Untuk kehadiran, siapa yang nggak hadir hari ini? Denis, Kak. Oh iya, Denis kenapa? Izin. Jin, siapa lagi? Padi, Pak. Pak Hadi kenapa? Bolos. Oh, baiklah. Jadi kita tadi sudah menonton pembelajaran tentang teks prosedur. Jadi ada apa saja untuk teks prosedur kali ini? Ya, pengertian. Habis pengertian apa? Tujuan. Tujuan. Terus ada yang ketiga, Ciri-ciri. ciri. Yang keempat, yang ketiga itu protokol atau yang bisa dibolak-balik langkah. Baik, untuk selanjutnya kalian akan mengerjakan LKPD yang akan dibagi menjadi 3 kelompok. Baik, Mas. Satu. Bunga. Nah, dalam pengisian LKPD ini, temanya sudah ditentukan ya. Kalian buat teks prosedur bertemakan teknologi, penggunaan teknologi. Silahkan. Saya kasih kalian waktu 10 menit cukup? Ada kurang? Cukup. Baik, sok silahkan. Kalian kerjakan terlebih dahulu. Sudah? Silahkan. Yang sudah maju. Boleh dipersilahkan maju. Kelompok 1 siapa? Dewi, silahkan. Teks prosedurnya judulnya apa, Teh Dewi? Judulnya cara menggunakan blender. Silakan. Alatnya apa saja? Bahannya di sini menggunakan blender. Terus ada wadah. Ya, terus langkah
Langkahnya seperti apa? Langkah-langkahnya, pertama-tama kamu bisa menghubungkan kabel blender ke stop kontak. Yang kedua, gunakanlah mangkok blender sesuai dengan bahannya. Yang ketiga, setelah itu pasanglah mangkok blender di tempatnya. Yang keempat, jika sudah, bahan bisa kamu masukkan ke mangkok blender. Yang kelima, saat semua bahannya sudah masuk ke mangkok blender, kamu bisa langsung memasang tutup blender. Yang keenam, langkah berikutnya, kamu tekan saja tombol on. Yang ketujuh, tunggu proses blender. Kenapa Dewi? Tunggu proses blendernya sampai bahannya halus. Yang kedelapan, ketika bahan. Yuk Dewi lanjutkan. Dewi salting sama bapaknya. Ketika bahannya sudah halus, kamu bisa menekan tombol off. Kesembilan, kemudian kamu bisa mengangkat. Yuk Dewi lanjutkan. Bisa yuk. Sedih-sedih. Dan menuangkan isinya ke wadah yang sudah siapkan. Yang terakhir, jangan lupa untuk membersihkan blender agar tak repot sendiri ketika ingin menggunakannya lagi. Baik. Kesimpulannya, cara menggunakan blender memang tak sulit yang kamu bayangkan. Dengan cara yang mudah menyajikan berbagai menu olahan bercita rasa nikmat. Terima kasih. Untuk kelompok 2-nya, silakan. Puja semangat dong. Kenalkan, saya dari kelompok 2. Saya membuat teks prosedur cara ganti wallpaper laptop. Terus kamu tentu saja perlu menyiapkan laptop. Selain itu bisa pula menyiapkan foto khusus untuk nantinya pasang sebagai wallpaper di laptop. Nah, terus langkah-langkahnya itu nyalakan laptop yang ingin kamu ganti wallpapernya, bukalah desktop. Langkah berikutnya kamu bisa klik kanan dan pilihlah personalis. Terus jika sudah, kamu bisa milih background di menu personalis. Selanjutnya kamu bisa memilih browse foto. Dari sini kamu akan berhadapan dengan berbagai foto. Pilih saja foto sesuai keinginan dan sudah kamu siapkan tadi sebagai wallpaper laptop baru. Apabila kamu sudah memilihnya, cermati kolom apa itu teh? Terus habis itu di kolom tersebut kamu bisa memilih salah satu posisi wallpaper. Apakah kamu ingin wallpapernya ada di posisi mana? Nah, saat sudah memilih posisinya, otomatis wallpaper laptop berubah. Itu. Baik. Silakan untuk kelompok terakhir. Udah. Untuk selanjutnya, Bapak ingin kalian untuk mengerjakan lembar evaluasi. Makasih, Mbak. Bagi semua? Oke, silahkan isi terlebih dahulu. Kasih waktu 5 menit karena hanya 7 nomor saja. Baik, Pak. Sudah, Pak. Sudah? Baik, nomor 1 jawabannya apa? Sekalian Betul. Nomor 2? C. Salah. Ciri-ciri teks prosedur yang tepat adalah? A, Pak. Betul, A. Yang nomor 3, urutan pembuatan teks prosedur adalah? B. Betul, B. Nomor 4, perbedaan isi kedua teks tersebut, teks prosedur di atas adalah? C. Ya, betul, C. Yang nomor 5, Udah pinter gini. Iya dong. bacalah teks prosedur berikut dengan seksama.
Jawabannya apa paragraf di atas termasuk pada bagian teks prosedur? C. Koma lah C. Coba teliti lagi. Oh, kesimpulan. Coba baca lagi. Iya, dan paham. Tujuan. Nah, ya betul. Oke, silakan kumpulkan lagi nanti. Oke, kita sudah belajar mengenai teks prosedur hari ini. Jadi, kesimpulannya teks prosedur adalah teks apa? Yang berisi langkah-langkah. Membuat atau melakukan sesuatu. Ya, betul. Ya. Sekian pelajaran untuk hari ini. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.